Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, sejumlah minimarket di Lampung memboikot produk asal Prancis. Salah satu brand minimarket, Vitrinov, mengaku bahkan telah memboikot produk Prancis selama 1 minggu. Minimarket tersebut memberi tanda boikot pada sejumlah produk Prancis, mulai dari susu sampai produk kosmetik. Aksi boikot dilakukan manajemen di 4 cabang toko sebagai respon kekecewaan atas pernyataan kontroversi Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai menghina umat Islam. Karena kita sebagai umat Islam ya, pastinya kita harus membela Nabi kita dihina seperti itu. Ya mungkin bukan kita doang sih yang ngerasain, cuman semua, termasuk owner kita memutuskan buat memboikot ini karena kecintaannya terhadap Nabi Muhammad. Ya, sejumlah gerakan protes sampai aksi boikot produk Prancis masih terjadi di sejumlah negara saudara termasuk Indonesia. Lantas bagaimana gerakan boikot produk Prancis berdampak bagi hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan Prancis? Kita ulas bersama Direktur Research Center of the Forum of Economic Score Indonesia, Peter Abdullah. Selamat malam Pak Peter. Selamat malam Mbak Ilona. Ya, Pak Peter, ini aksi boikot produk Prancis kan terjadi di sejumlah negara, tidak hanya di Indonesia. Lantas, seberapa besar efeknya terhadap ekonomi Prancis? Kalau untuk boikotnya Indonesia mungkin tidak terlalu besar ya Mbak Ilona ya. Tapi ini kan yang dilakukan oleh banyak negara, mungkin itu yang akan berdampak kepada Prancis. Kalau untuk Indonesia kan perdagangan kita dengan Prancis itu tidak cukup besar. Ya. Posisi ekspor yang Prancis ke Indonesia itu Indonesia hanya nomor 47 di daftar negara-negara tujuan ekspornya Prancis. Oke. Tidak cukup besar. Pak Peter, tadi memang kalau untuk Indonesia tidak berdampak signifikan, tapi kan ini terjadi di sejumlah negara ya, tidak hanya di Indonesia. Seberapa besar potensi loss yang mungkin akan dialami oleh Prancis? Kalau terhadap keseluruhan negara, ya kita harus hitung dulu negara mana saja yang melakukan ekspor dan berapa nilai dari keseluruhan ekspor Prancis yang terkena boikot tersebut. Ya. Itu yang pertama. Saya kira tidak terlalu banyak juga ya, negara yang melakukan boikot kan. Yang kedua adalah berapa lama boikot ini akan berlangsung. Ya. Kalau kita merujuk ke pengalaman yang lalu, ya, ini kan bukan yang pertama ya, aksi protes melakukan boikot terhadap produk barang ya. Dan kita tahu juga kejadian yang mirip ya dulu terhadap negara tertentu di Eropa ya, yang dikarenakan juga terkait dengan penghinaan Rasul, itu juga dilakukan boikot. Tapi umumnya itu tidak berlangsung lama ya, sehingga dampaknya terhadap efektivitas boikot itu terhadap tanda kutip menyakiti ekonomi yang diboikot itu tidak terlalu besar. Artinya kalau durasi waktunya masih seminggu ya nggak apa-apa gitu ya, nggak banyak ruginya. Ya saya kira begitu Mbak, kan aktivitas ekspor kan nggak tiap hari juga. Ya. Dan yang diboikot belum tentu juga adalah produk ekspornya. Karena yang kalau saya lihat ya apa yang dilakukan yang sekarang ini sebenarnya kebanyakan bukan barang-barang impor dari Prancis yang diboikot, tapi adalah barang-barang yang diproduksi di Indonesia, yang kemudian mengalami kerugian sebenarnya adalah Indonesia sendiri jadinya. Karena produk-produk itu adalah produk yang misalnya itu Danone ya, kemudian Aqua misalnya, itu adalah udah perusahaan Indonesia, ya, investasi Prancis yang ada di Indonesia, yang mempekerjakan orang-orang Indonesia, sehingga kalau itu kemudian merugikan perusahaan, ya perusahaan Indonesia. Oke, termasuk juga mungkin kalau misalnya kita lihat ke air mineral, itu banyak sekali pekerja yang orang Indonesia yang bekerja di pabriknya si Danone, katakanlah begitu ya. Jadi itu yang membuat Indonesia sendiri yang rugi. Nah, tapi kalau kita kembali ke hubungan perdagangan Indonesia dengan Perancis, kita lihat dari data tahun 2015 saja, kita selalu mengalami defisit dengan Perancis. Nah, bagaimana kita menafsirkan soal angka ini dengan dampak pemboikotan produk Perancis di Indonesia? Apakah kita tidak
tidak bisa menyebutkan bahwa dengan angka defisit tersebut artinya kita memiliki ketergantungan yang cukup besar juga dengan produk impor dari Perancis. Ya disebut ketergantungan tidak juga ya, karena kalau melihatnya kan memang kita mengalami defisit ya. Sejak tahun 2010 ya, itu kita mengalami defisit terus-menerus ya. Setiap tahun kita selalu defisit ya. Sejak tahun 2010. Tetapi nilainya tidak besar. Kita melakukan ekspor ke Prancis itu tidak besar. Prancis bukan negara tujuan ekspor utama kita. Prancis itu kalau diurutkan hanya di nomor 27. Dan share dari ekspor kita ke Prancis itu terhadap total ekspor kita hanya sekitar 0,59%, tidak sampai 1%. Demikian juga posisi Indonesia di mata Prancis. Ya. Ekspor Prancis ke Indonesia itu juga tidak besar. Ya. Posisi Indonesia di dalam daftar negara tujuan ekspornya Prancis itu hanya di nomor 47. Dengan share ekspor hanya 0,32 ya untuk tahun 2000 nilai ekspor tahun 2019. Jadi kita sama-sama kecil ya nilainya. Ya, ini saya kira makanya ya, tidak terlalu berdampak terhadap hubungan perdagangan kita antara Indonesia dan Prancis. Apalagi kalau kita lagi lihat nanti barang-barang yang di boykot, ya, barang-barang ekspornya Prancis ke Indonesia itu bukan barang-barang yang diboykot. Ya, karena barang-barang yang diboykot itu barang-barang ekspornya Prancis itu adalah barang-barang mahal. Barang-barang yang saya kira tidak ada di minimarket tadi, Mbak. Tas-tas mewah begitu ya, pesawat juga termasuk ya Pak Peter? Ya, yang kalau kita lihat share-nya itu yang paling besar itu pesawat justru. Ya. Airbus ya, kita mengimpor Airbus itu total secara keseluruhan share dari impor pesawat itu sekitar 20% dari total impor kita dari Prancis. Oke, berarti di sini bukan soal kuantitas, tapi soal nilai barang yang kita impor yang membuat kita defisit dengan Prancis gitu ya? Saya kira demikian ya, karena kita mengimpor barang-barang mewah, barang-barang mahal ya. Kemudian kita mengekspor ya seperti biasa barang-barang komoditas ya. Di dalam list kita ada di sana itu adalah CPO, karet dan barang-barang turunan karet ya seperti itu. Oke, nah Pak Peter, selain hubungan perdagangan, kita harus akui bahwa investasi dari Perancis juga memang dia tidak 10 besar ya, tapi sekitar masuk dalam kategori 25 besar investor yang masuk ke Indonesia dari catatan FDI BKPM begitu. Nah, dengan adanya kasus seperti ini, gitu kan, proses pemboikotan yang dilakukan, ada tadi bahkan minimarket sudah memboikot produk Perancis katanya dalam 1 minggu. Apakah nanti ini akan mengganggu iklim investasi? Maksudnya jadinya iklim investasi kita dianggap tidak bersahabat oleh Perancis akibat konflik, saya tanda kutipin, konflik antara Perancis dengan Indonesia? Sekali lagi akan bergantung kepada berapa lama boikot ini akan berlangsung dan seberapa luas. Ya, kalau hanya dilakukan boikot ini hanya dilakukan 1-2 pihak, ya, dan kemudian sekali lagi tidak sampai tanda kutip menyakiti ya, investasi yang berlangsung yang terjadi di Indonesia, saya kira dampaknya tidak akan besar. Ya. Tidak akan berpengaruh terhadap hubungan ekonomi antara Indonesia dan Prancis. Oke, baik. Terima kasih Pak Peter. Yang jelas tadi saudara dapat kita simpulkan mau itu hubungan perdagangan maupun investasi, semua tergantung dari berapa lama nanti kerusuhan ini akan terjadi. Tapi yang jelas saudara, semoga kita segera mendapatkan solusi yang baik untuk semua pihak ya Pak Peter. Ya Mbak, kita berharap semuanya berakhir dengan baik. Ya, terima kasih Pak Peter telah bergabung di Berita Utama.